Buku sama pulpen untuk anak sekolah itu seperti identitas ya. Kita bicara identitas dia sebagai siswa adalah memiliki pulpen dan buku, dan itu aja saya nggak bisa. Itu part of harga diri nggak sih gitu. Anak ini sepertinya sudah punya banyak luka yang dia sendiri di usia itu belum bisa menerjemahkan. Mungkin lagi ibunya mungkin bilang, iya besok ya. Itu kan harapan. Pernah lihat anak kecil mau dijanjiin, kayaknya mama udah keseringan deh bilang besok. Kalau kita nggak punya uang, jangan langsung bilang kita tidak punya uang. Artinya mungkin bisa bilang kita berhemat dulu, melibatkan anak dan berikan kesadaran pada anak bahwa ketika saya mau sesuatu, saya memang juga harus berusaha, setidaknya dengan memohon pada Tuhan saya. Kasih basic spiritual juga nih gitu. Kita nggak bilang, aduh ntar deh Bu sama bilang nggak punya duit nih gitu. Sulit sekali ya, kayak jauh sekali untuk saya gapai. Lagi kalau anaknya perempuan, gampang banget di grooming kan, dimanis-manisin kan sama saya laki-laki dewasa, karena mau ini susah, mau itu susah gitu, mau ini nggak bisa, mau ini nggak bisa gitu, picky, nggak bisa ambil keputusan dengan baik. Itu panjang loh nanti ke depannya, bisa panjang loh. Welcome to Kadek Ayudia's podcast. I'm a Balinese woman, quietly curious about the hidden layers of life. Hari ini kita kedatangan narasumber spesial kita, Kak Citra Ananda Mulia. Beliau adalah seorang psikolog klinis sekaligus pemilik Behaviors, yaitu mental health service yang aktif menangani kasus mental health, drug addiction, perkembangan anak, dan juga manajemen SDM. Di episode kali ini kita akan membahas dua topik yang sama-sama sedang banyak diperbincangkan. Yang pertama tentang hubungan toksik, termasuk kasus viral seorang artis dan bukunya yang ramai dibahas publik. Yang kedua tentang maraknya kasus bunuh diri pada anak dan remaja, serta bagaimana hal ini berkaitan dengan kesehatan mental. Yuk langsung aja kita mulai videonya. Halo semuanya, selamat datang di podcast Kadek Ayudia. Dan hari ini kita akan membahas mengenai kasus yang akhir-akhir ini lagi marak diperbincangkan ya teman-teman, yaitu kasus bunuh diri. Dan sebenarnya ini saya berawal dari membaca suatu kasus yang sangat memilukan untuk kita semua ya, yaitu kasus bunuh diri anak SD berumur 10 tahun di NTT yang katanya adalah depresi karena sehari sebelumnya dia ingin membeli buku dan pena ke ibunya, namun ibunya tidak dapat membelikannya karena ada faktor ekonomi gitu ya teman-teman. Tapi di sini saya mempertanyakan juga sih, karena sebenarnya kasus kemiskinan di Indonesia khususnya selama 10 tahun terakhir itu juga sudah parah gitu ya, kemiskinan ekstrim. Tapi baru-baru ini ada anak berusia 10 tahun yang kepikiran untuk melakukan bunuh diri tersebut. Saya juga datang bersama data ya teman-teman, bahwa kenaikan kasus angka bunuh diri di Indonesia itu mengalami lonjakan sebesar 60% dalam 10 tahun terakhir. Dan juga menunjukkan depresi pada usia di atas 15 tahun dan juga usia remaja itu mencapai 1,4%. Nah ini tuh sebenarnya menjadi pukulan juga untuk kita semua ya, mungkin juga untuk orang tua dan juga mungkin untuk diri kita sendiri. Ada apa sebenarnya yang terjadi di fenomena sosial kita saat ini. Dan hari ini kita akan ngobrol langsung bersama dengan ahlinya, yaitu seorang psikolog klinis dari Behaviors, yaitu Kak Citra Ananda Mulia. Halo Kak Citra. Halo, ini seneng banget diundang lagi sama Kadek kesini. Iya dong, karena sebelumnya ramai banget loh. Ngeliat banget sama Kak Citra, ahlinya lah di psikolog klinis anak ya Kak ya? Insya Allah. Udah. Nah Kak, aku akan mengawali dari kasus dari anak ini ya Kak ya. Anak di NTT yang berusia 10 tahun yang bunuh diri karena nggak dibeliin buku dan pena gitu ya. Nah mungkin yang pertama kali aku pikirin adalah kenapa anak 10 tahun bisa kepikiran untuk bunuh diri gitu. Apakah faktor sosial media kah atau apa? Nah menurut kakak dari kasus ini tuh gimana sih? Iya sih, itu miris banget ya. Umur 10 tahun bunuh diri, dan kayaknya makin kesini tuh makin banyak ya kasus kasus anak dan remaja itu bunuh diri itu sepertinya makin kesini makin banyak. Apakah media sosial berperan? Kalau menurut saya media sosial ini seperti pisau, kita mau gunainnya tuh gimana? Satu sisi sebenarnya adanya media sosial itu kan membantu orang tua, membantu sekitar untuk mengenali atau memberikan dukungan buat saya ada tuh, kalau saya salah tuh sekarang tuh udah banyak
akun-akun mengenai kayak pertolongan atau bantuan untuk mereka yang depresi, kalau bunuh diri, atau kalau sedikit sharing, maksudnya behaviors juga kita suka kasih edukasi, misalnya tentang pencegahan, apa gimana kalau kalian depresi, kalau kalian cemas gitu. Tapi di sisi lain, media sosial juga berperan dalam anak ini kayak memberikan Referensi kali ya? iya, menjadi referensi ya, perbandingan kan, mereka kan jadi kan membandingkan hidupnya dengan orang lain, melihat bahwa saya sesusah ini ya. Jadi apakah media sosial berperan? Menurut saya media sosial berperan sih gitu. Cuma sebenarnya media sosial sendiri perannya itu bisa dua. Nah, kita mau memanfaatkan media sosial ini dari sisi yang mana? Iya. Setuju sih Kak. Kalau misalnya ngomongin media sosial ya, kita aja sebagai orang dewasa kadang ngerasa ke-trigger juga ya. Misalnya ngelihat di sosmed mungkin orang lain atau influencer itu hidupnya kayak wow banget gitu. Seolah-olah kita tuh bukan siapa-siapa gitu ya. Berarti balik lagi sebenarnya mungkin kita butuh pendampingan untuk anak juga ya, melihat sosial media itu ya. Karena kayaknya nggak mungkin deh untuk anak sekarang itu nggak main sosial media gitu kan Kak. Nah, kalau misalnya Kakak sendiri biasanya ke orang tuanya tuh gimana sih Kak kalau misalnya kasus anak ya? Kalau saya sendiri sih saya nggak ngizinin. Saya biasanya akan mengedukasi untuk tidak memberikan izin anak sampai dia, khususnya misalnya kayak untuk anak saya sendiri ya, mungkin baru kasih izin anak saya pegang handphone. Oh gini, saya suka bilang gini ke anak saya. Saya dan suami saya sepakat bahwa anak kita baru bisa bilang handphone itu adalah handphonenya dia ketika dia sendiri yang beli handphone itu. Jadi selama handphone itu masih dari kami punya hak untuk melihat isi di dalam handphonenya. Mau media sosialnya, kontak WhatsApp-nya. Artinya si anak ini harus punya kesadaran. Kita menanamkan sejak dini kesadaran pada diri anak bahwa apa yang saya mainkan, apa yang saya tulis, saya download games apa ya, itu semua harus bisa saya pertanggungjawabkan. Karena orang tua saya sewaktu-waktu akan memperhatikan isi handphone saya, gitu. Dan kalaupun nanti dia punya media sosial, gitu, itu juga kita sejak dini sudah mengedukasi bahwa ini fungsinya untuk apa nih, fungsi media sosial kamu nih mau apa fungsinya. Oke. Mungkin kita akan bahas lebih dalam lagi soal sosial media di belakang kali ya Kak ya. Nah, kalau misalnya ngomongnya soal kasus anak di NTT ini ya Kak ya. Kenapa cuman tidak bisa membelikan buku dan pulpen aja dia bisa kepikiran untuk bunuh diri, dan mungkin dia merasa membebani orang tuanya, kan di suratnya kayak gitu ya Kak ya. Dia merasa dia membebani orang tuanya gitu. Sehingga dia memilih untuk mengakhiri hidupnya gitu. Sekedar info aja ya, di berita terakhir itu menjelaskan bahwa si anak ini itu adalah anak dari 5 bersaudara, di mana dia anak ketiga dari suami ke, aku lupa keberapa intinya. Allah ya Robi. Katanya anak ini belum bisa melunasi SPP. Kalau nggak salah tuh 1 juta dia baru bisa bayar 400 atau 500 ribu lah intinya kayak gitu. Dan mungkin puncaknya adalah dia nggak bisa beli buku dan pulpen ini, mungkin ya Kak ya. Nah, kalau Kakak sendiri melihat fenomena ini tuh gimana sih? Buku sama pulpen untuk anak sekolah itu seperti identitas ya. Oh iya ya, benar juga Iya ya. kan? Sudahlah dia tidak bisa bayar SPP, kita nggak tahu di sekolah, entah, maksudnya mohon maaf ya, apakah ada yang menyebut, nunggak SPP-nya gitu, atau kok nggak bisa bayar SPP, kita nggak tahu apakah dia mengalami hal seperti itu juga. Pembulian ya Kak ya. Terus ditambah lagi, bayangkan masa untuk membeli pulpen dan buku saja dia nggak bisa. Seperti kayak, oke, mungkin untuk anak ini kita nggak bicara handphone ya. Kita bicara identitas dia sebagai siswa adalah memiliki pulpen dan buku, dan itu aja saya nggak bisa. Itu kan kayak mungkin buat si anak nih kayak itu part of harga diri gak sih gitu. Kayak ya pasti saya mau sekolah, ini aja saya nggak punya, udahlah nunggak SPP gitu. Jadi kita nggak tahu apa yang anak ini hadapi di sekolahnya.
Kita nggak tahu apa yang teman-temannya mungkin pernah omongin ke dia gitu. Belum lagi perasaan rendah dirinya, perasaan hancurnya bahwa saya gimana mau belajar, saya gimana mau sekolah, kalau alat utama saya aja saya nggak punya gitu. Merasa rendah dirinya itu ya kayak yang benar-benar mungkin dia juga dibully, benar juga sih mungkin dia dibully, hanya sekedar pulpen aja mungkin enggak, dan mungkin juga tumpukan luka batin juga Iya. kali ya, bagaimana mungkin orang tuanya bilang ke dia nggak bisanya, mungkin juga cara komunikasinya mungkin ya. Iya, dan maaf gini, ini simpelnya ya, bukan simpelnya gimana ya gini. Jadi waktu kita menghadapi pandemi gitu, itu kami menyadari sekali, kami kan di klinik yang fokusnya tuh kesehatan mental, rehabilitasi adiksi gitu ya. Itu kami menyadari sekali orang boro-boro mau mikirin psikisnya pada saat itu, mentalnya. Mereka akan lebih memikirkan makan sehat supaya nggak ketularan COVID. Nah, gimana dengan mereka yang berada di garis kemiskinan? Iya. Gitu. Boro-boro deh kayaknya buat nanya kabar anaknya. Hai sayang, gimana perasaan kamu hari ini? Enggak. Ibunya pasti, yang saya pernah lihat ya, saya punya ART yang pulang pergi. Ternyata dia nggak cuma di rumah saya aja, dia bisa pegang 3 rumah. Saya tanya, loh terus ngebaginya kapan? Malam setrika di rumah yang ini. Si pagi cuci gosok di sini, di malam cuma setrika aja sih di sini. Kapan itu si ibu bisa ngobrol sama anak? Apalagi ini berarti ibunya sendiri kan? Ibunya sendiri dan anaknya sebenarnya tinggal sama neneknya. Itu aja anak pasti udah ngerasa sedikit diabaikan. Kenapa saya yang tinggal sama nenek? Kenapa saya nggak tinggal sama mama? Oh gitu ya, kayak ada perasaan itu ya? Biasanya sih ada, kecuali dijelaskan dengan baik kondisi mamanya gimana. Sementara ini kan anak ini anak ketiga dari suami yang berbeda. Berarti kan kemungkinan adiknya bukan dari, dia tidak satu bapak mungkin dengan adiknya. Mungkin. Sebelum kita bicara tentang buku dan pulpen, anak ini sepertinya sudah punya banyak luka yang dia sendiri di usia itu belum bisa menerjemahkan perasaannya, lukanya kayak gimana. Iya sih. Dengan luka sebanyak itu untuk anak-anak ya kayak ditambah lagi sosial media di mana dia membandingkan dirinya gitu. Dan menurut kakak ya, punya referensi untuk bunuh diri itu apakah pengaruh sosial media kah? Karena kalau misalnya kita lihat sekarang orang yang bunuh diri kan kadang diromantisasi juga ya, kayak misalnya ya setelah dia pergi baru orang sayang sama dia, intinya gitu. Oh iya. Kan sekarang kayak gitu kan. Kalau menurut kakak ada pengaruh itu nggak sih, atau memang pure dia putus asa gitu? Bisa dua-duanya. Bisa dia tadi saya justru ketika udah nggak ada malah dikenang, atau ya bisa juga kayaknya kalau anak-anak lebih ke gini, ada distorsi kognitif, ada pemahaman atau pemikiran yang salah ketika anak itu depresi. Oke, gak usah depresi ya. Kalau kita bicara tumbuh kembang kayak ini saya suka share itu gini. Anak saya 6 tahun, dia pada suatu ketika dia baru TKA. Kita suka bilang kan, saya sama ayahnya suka bilang tidak boleh berantem sama anak perempuan. Okay. Ada satu waktu dia berantem nih, pertama sama temennya laki-laki. Kita masih nggak apa-apa, laki-laki sama laki-laki. Seminggu setelahnya dia berantem sama anak perempuan. Di saat itu kebetulan karena psikolog saya tahu kok yang dia berantemin anak perempuan ya. Saya pulang, saya tanya, Kinan, Momi salah apa? Nah, anak umur 4,5 tahun, kan dia belum ngerti banget tuh apa sih sebenarnya yang dia rasa. Tapi dia punya tuh rasa keselnya. Cuma dia nggak bisa explain. Aku tuh kesel loh sama Momi, dia nggak bisa explain. Tapi dia punya. Nah, saya, Kinan masih ada marah ya sama Momi. Kinan ada kesel ya. Terus dia kan juga kesel tuh apa ya gitu. Terus saya bilang, kemarin waktu Momi, jadi ada momen saya marahin dia karena dia ngerusakin salah satu properti saya buat kerja lah gitu.
Dan dia kaget karena saya belum pernah marah sebesar itu. Terus dia bilang, Kenan gak suka Mommy kayak kemarin. Karena saya udah minta maaf langsung ya, biasa lah ibu-ibu kan. Tapi ternyata dia masih kesel. Nah, rasanya apa nak? Kenan mau marah sama Mommy. Baru tuh dia bilang, Kenan kesel gitu. Sedih. Tapi anak saya bisa begitu karena saya memfasilitasi. Karena saya kan bilang, saya tanya, apa yang dirasa marah ya sama Mommy? Kok temen perempuannya nak yang dipukul? Temennya salah apa? Gak tahu, kesal aja. Iya. Karena waktu dia berantem sama yang laki-laki, kita masih biasa aja. Karena kata bapaknya, ya udah anak laki kayak biasa berantem gitu. Tapi begitu dia akhirnya dia berantem sama anak perempuan kan. Sementara setiap pagi kita selalu bilang, jangan berantem sama anak perempuan ya. Anak perempuan harus disayang. Kalau ada yang gangguin teman perempuan, kita yang belain ya. Saya tuh selalu bilang kayak gitu. Kok ini teman perempuan yang diajak berantem? Berarti ada yang salah dan ternyata iya. Oh dia kayaknya kesel nih. Ini keselnya sama saya nih karena perempuan objeknya gitu. Ya udah saya tanya dan itu saya menjelaskan kesal itu apa, rasanya gimana, dan anaknya nangis gitu, dia sedih. Akhirnya dia bilang iya kesel. Nah akhirnya baru tuh setelah itu baru dia belajar bilang kalau dia kesel sama Mommy, kesel sama Abi. Tapi kan tadi anak saya difasilitasi, dikenalkan dengan emosi. Emosi kesal, emosi sedih gitu. Dan kita membuat dia aman. Gak apa-apa loh kalau kesal sama Mommy. Masih marah ya karena yang kemarin. Minta maaf ya. Nah, tapi balik lagi, saya punya waktunya, saya punya ilmunya. Bayangkan dengan orang tua yang mohon maaf berada di bawah garis kemiskinan. Ilmunya gak ada. Waktunya apalagi, pikiran utama mereka adalah gimana saya besok bisa hidup. Sementara kita kan enggak, pikiran kita kan gimana mungkin besok mau liburan, gimana mau traktir anak di restoran yang baru gitu. Ini boro-boro mau mikirin ke sana. Jadi bayangkan sepertinya gitu. Biasanya kalau anak sampai kayak udah nggak mau ada nih gitu, mau hilang aja gitu. Itu biasanya sudah lama tuh ada emosi yang dia rasa yang nggak enak dan sedihnya anak tidak langsung bisa merasakan emosi mereka. Jangan anak orang dewasa saja banyak yang nggak bisa menerjemahkan emosi yang mereka rasa. Benar. Ya, karena menerjemahkan emosi itu adalah suatu skill juga kan di journaling atau gimana. Iya, kita mengajarkan dan memberikan kesempatan buat diri kita untuk merasakan emosinya terus kasih nama kan sama emosinya. Dan aware untuk itu kan adalah suatu hal yang perlu ilmu lah ya kayak. Nah kalau misalnya aku tadi nangkep cerita kakak ya. Kayak misalnya anak-anak itu numpuk kesedihannya atau dia tidak bisa merilis kesedihannya, itu kan sebenarnya peran keluarga juga, peran orang tua dan mungkin peran kita orang di sekitarnya dia gitu. Kalau orang tua mungkin nggak bisa melakukannya gitu. Gimana kita bisa peka nih sama anak ini, perlakuannya kok beda nih gitu. Kita harus peka juga kan, dan kita perlu untuk nanyain dia gitu ya. Berarti perlu memvalidasi apa yang dia rasakan juga gitu ya, untuk melepas semua bebannya dia atau sedihnya dia, perasaannya dia gitu ya kak ya. Nah kak, kan ada salah satu gurunya yang bilang kalau misalnya si anak ini di sekolah itu ceria dan pintar gitu ya. Bahkan kayak nggak kepikiran untuk dia bisa melakukan aksi bunuh diri tersebut. Kalau kakak lihat tuh gimana sih? Apakah memang anak-anak ini cenderung bisa memakai topeng kah? Atau gimana kah? Atau gimana sih kalau dari sisi psikolognya? Anak ini kan sebenarnya ketika dia tumbuh, yang mereka tahu itu sebenarnya cuma kayak senang. Harapannya mereka ya, kayak dia udah taunya tuh senang aja gitu. Nah, tadi ketika mereka mengalami kesulitan dan mereka memendam atau mereka tadi ya nggak bisa kenal sama emosinya mereka nggak bisa kenal apa yang sebenarnya saya rasakan.
mungkin lagi ibunya mungkin bilang, iya besok ya. Itu kan harapan. Sehingga, oh ya udah masih bisa besok. Pernah lihat anak kecil mau dijanjiin, mama minta permen, besok ya nak. Itu pasti dia peluk mamanya. Besok ya nak, mama belum ada duit. Kan itu harapan gitu. Sehingga kesannya kayaknya ceria ya. Karena dia, kalau menurut saya ya, anak ini sebenarnya masih hidup dengan harapan. Dia masih berharap, masih ada harapannya gitu. Ketika mungkin ibunya bilang, lagi gak ada duit sekarang, nanti ya gitu. Dia berusaha ngomong diri sendiri, oh ya udah mungkin besok mama ada gitu. Tapi balik lagi tadi kan, ada titik kulminasinya, ada titik yang dia udah nggak bisa handle lagi perasaannya. Kayaknya mama udah keseringan deh bilang besoknya. Atau tadi ditambah diterima misalnya, kok buku pulpen aja nggak ada gitu. Ada pembulian gitu. Iya. Terus dia sendiri memunculkan perasaan itu. Masa saya nggak bisa beli saya sekolah tapi nggak bisa, saya punya buku sama pulpen. Membandingkan diri lagi ya, lagi ditambah sosmed segala macam. Oke Kak, nah kalau misalnya kita lihat dari sisi kesulitan ekonomi gitu ya, buat teman-teman yang ingin mengkomunikasikan ke anaknya gitu ya, kalau misalnya dia itu keluarga mereka memang tidak sanggup secara ekonomi, bagaimana sih sebenarnya komunikasi yang baik kepada anak sehingga mereka tuh nggak salah tangkap atau mereka malah jadi rendah diri atau segala macamnya, gimana sih Kak? Saya tetap boleh bilang notes bahwa sebagiannya ini adalah tanggung jawab pemerintah, khususnya untuk mereka yang berada di bawah garis kemiskinan. Kita tetap balik lagi dong ke pasal yang bilang bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Maka ketika ada kasus anak-anak bunuh diri karena miskin, saya akan tetap, maksudnya muncul di kepala saya, lalu kemana negara gitu? Kau nggak bisa menyelamatkan anak-anak ini. Terus lalu buat orang tuanya gimana? Kalau kita nggak punya uang, jangan langsung bilang kita tidak punya uang. Sebaiknya, sebelum melanjutkan videonya, kami ingin menyampaikan bahwa podcast Kadek Ayudia kini sudah bisa didengar di Spotify melalui podcast Kadek Ayudia, Ruang Jeda. Sekarang kami juga membuka membership untuk video eksklusif khusus member yang hadir setiap bulannya. Jika ingin bergabung, klik join di kolom komentar atau klik link membership di deskripsi. Jangan langsung bilang kita tidak punya uang. Sebaiknya, artinya mungkin bisa bilang, kita berhemat dulu, kita belajar hidup sederhana ya nak, gitu. Tapi balik lagi kan, mereka yang di bawah garis kemiskinan orang tuanya, kayaknya boro-boro deh untuk bisa mikir kasih bahasa yang begitu gitu. Mungkin kalau saya ngobrolnya sama orang tua di sekolah anak saya, di TK atau ngasih seminar di sekolah atau TK bilang, Mom kalau lagi gak punya duit jangan ya bilang sama anak yang gak punya duit, bilangnya kita belajar berhemat, ya kita belajar menabung. Kayaknya itu mungkin mereka masih bisa menyimak. Tapi bayangkan ini dengan orang tua yang tadi dia sendiri boro-boro mau datang, mau denger seminar parenting, boro-boro mau nonton podcast tentang parenting gak sih? Kan gitu. Ibunya sendiri juga pasti gak ngerti gimana ya validasi perasaan. Boro-boro, karena ibunya sendiri juga mungkin sudah merasa perasaannya gak divalidasi. Bahkan dia sendiri menikah beberapa kali. Kan perasaan apa yang harus dikelola juga oleh si ibu ini gitu. Jadi kalau saya mungkin tanggung jawab bersama gak ya? Tanggung jawab bersama gak sih kalau ada orang susah di sekitar kita gitu. Kita tahu nih rangkul ya, sesusah itu gitu. Boleh kali, masa ngebeliin buku sama pulpen berapa sih untuk kita yang bisa beli iPhone terbaru misalnya, untuk kita yang bisa liburan ngebeliin buku sama pulpen tuh berapa sih gitu. Jadi boleh kali ya kita lebih peka ke sekitar kita, ke mereka. Kalau misalnya kita tinggal di tempat yang bagus, yang mewah katakan,
boleh yuk perhatikan di sekeliling kita nih, di bagian pinggiran-pinggirannya, siapa tahu ada yang kesusahan, ada yang Benar. gak seberuntung kita gitu. Boleh kali yuk kita yang coba ngerangkul mereka gitu. Kita yang ngarahin ibunya, misalnya kita ketemu langsung. Karena tadi kayaknya agak susah kali ya mereka untuk dapat seminar atau edukasi-edukasi kayak gitu kan. Iya, Tapi menurut benar-benar saya sih. ya. Benar sih kalau yang kakak bilang, di kondisi yang kemiskinan ekstrem itu ya, kayak sangat tidak mungkin sih untuk memikirkan hal-hal yang seperti ini Iya ya kayak. kan. Tapi mungkin karena ini akan kita share di sosial media, hopefully bisa nyampe ke anak-anak yang mungkin nge-scroll lihat video ini gitu ya. Nah, gimana sih, oke lah, nggak usah kasus ini ya kayak, gimana caranya orang tua itu ngomong soal nggak punya uang atau kondisinya lagi susah ke anak yang baik gitu, misalnya kan yang kakak tadi sebutkan, kita belajar berhemat yuk gitu ya. Karena kalau aku lihat ya, aku punya kenalan-kenalan juga gitu, yang dimana orang tuanya tuh sering mengeluh gitu ya ke anaknya sendiri gitu, which aku nggak pernah ngerasain itu. Aku tuh nggak pernah tahu orang tua aku tuh susah atau apa ya. Kita sebagai anak menjalankan aja kehidupan kita, walaupun mungkin dulu nggak seenak sekarang gitu ya. Tapi aku sangat sadar itu tuh berpengaruh besar banget dari kemampuan kita bersyukur atau bagaimana kita melihat uang gitu ya kayak. Nah, menurut kakak, mungkin ini nggak miskin-miskin banget, atau mungkin ini sebenarnya biasa-biasa aja, atau mungkin sebenarnya punya uang juga tapi terbiasa untuk bilang nggak punya uang gitu. Nah, ada nggak sih kak saran-saran untuk orang tua yang seperti itu? Mungkin berarti untuk orang tua yang bisa menyimak ini gitu ya. Iya. Kalau saya biasanya tadi tuh kalau bisa kata-katanya jangan bilang nggak ada duit gitu. Iya, tapi tuh memang berpengaruh banget kan ke anak sebenarnya kak. Iya kan, karena anak itu kan nyata ya, maksudnya mereka tuh mengiyakan yang memang mereka lihat iya gitu. Ya orang tua saya nggak, apalagi anak alfa. Kita udah lama nggak liburan, kita orang miskin ya. Gak liburan miskin ya deh. Iya kan, gitu kayak anak alfa tuh kayak Mami kita udah lama nggak makan di sini misalnya. Mami nggak punya uang ya, guys. Mereka kan ini banget ya gitu. Jadi mungkin kalau saya bilang, saya bilangnya, misalnya anak saya mau sesuatu dan itu let's say harganya cukup mahal misalnya. Mami mau sepatu ini gitu misalnya, dan itu harganya cukup mahal. Kalau saya akan bilangnya, bantuin Mami, bantuin Abi, berdoa ya sama Allah supaya Allah kasih rezeki buat Kinan lewat Mami sama Abi, supaya pekerjaan Mami dan Abi lancar, dan nanti dikirim sama Allah rezekinya buat Kinan lewat Mami sama Abi. Itu pertama, melibatkan anak dan memberikan kesadaran pada anak bahwa ketika saya mau sesuatu, saya memang juga harus berusaha setidaknya dengan memohon pada Tuhan saya. Itu seperti kasih basic spiritual juga nih gitu. Terus yang kedua, bahwa kita mengusahakan ini sama-sama, sehingga ketika kamu punya barangnya, kamu akan menjaga barang ini. Kita nggak bilang langsung, oke, besok ada, kita enggak. Meskipun ada momen-momen misalnya dia habis nilainya bagus gitu, terus kita jalan makan, terus dia tiba-tiba lihat mainan atau kaos atau baju yang, mau ini boleh nggak? Gitu. Boleh, tapi ini karena nilainya bagus misalnya, itu masih apa. Tapi jangan terlalu sering setiap anak minta kita juga langsung bilang ada, gitu. Kalau saya lebih prefer boleh, tapi kita nabung ya, kita berhemat ya. Kalau nanti ada rezekinya disimpan dulu sampai sejumlah sekian, gitu. Kita nggak bilang, aduh ntar deh, Bu sama bilang nggak punya duit nih, gitu. Itu kan bikin makin sulit sekali ya, kayak jauh sekali untuk saya gapai. Miskin apalagi banget ya, kalau anaknya perempuan, jangan. Nanti gampang banget di grooming kan, dimanis-manisin kan sama laki-laki dewasa, karena mau ini susah, mau itu susah gitu, mau ini nggak bisa gitu, jangan. Dan itu dampaknya juga panjang kok kalau orang tua yang suka bilang kayak, apalagi sebenarnya dia tahu dia ada,
Tapi sama orang tuanya selalu bilang kayak nggak boleh. Itu nanti udah gedenya dia juga akan, let's say picky, nggak bisa ambil keputusan dengan baik gitu. Let's say ngebina hubungannya juga jadi nggak oke. Itu panjang loh nanti ke depannya, bisa panjang maksudnya. Akan berdampak ke mindsetnya dia ya, Iya. yang fundamental banget ya. Iya, susah terus gitu. Biar udah nanti punya duit, bawaannya itu susah terus gitu. Bahkan mungkin untuk berbagi juga jadi susah. Iya. Karena dia udah mau berbagi, pernah rasanya gak punya duit terus. Iya, gitu. itu jadi luka batin ya kayak. Berarti itu PR lain untuk ngebedah itu lagi ya kayak. Ada gak sih tanda-tanda anak itu sedang menjalani gangguan mental atau merasakan gangguan mental? Balik lagi ya, kita nih maksudnya buat temen-temen orang tua baru yang bisa menjangkau ini, mendengarkan ini gitu. Kalau kalian punya komunikasi yang baik sama anak, kalau kalian bisa, saya bilangnya satu hati satu rasa sama anak, sedikit aja perubahan pada diri anak, itu kita pasti tahu. Dan kita harus tahu. Simpelnya kalau saya yang tadi, kok tiba-tiba berantemnya sama anak perempuan ya? Gak pernah ya nih anak berantem sama anak perempuan. Atau kok moodnya berubah ya? Kok marah-marah terus ya? Kok konsentrasinya menurun? Kok jadi gak suka main? Kok maunya di kamar aja? Kok males makan? Pokoknya perubahan sedikit apapun pada anak kita, kita harus aware apa yang sedang dialami. Apalagi mohon maaf kalau kejahatan atau pelecehan seksual juga ya, anak tuh akan susah sekali lo bilangnya. Kalau saya dari umur anak saya 45 tahun, itu kita udah kasih tahu yang mana yang gak boleh dipegang, dan kalau ada yang memegang kamu harus teriak, gak boleh takut. Itu udah harus dikasih tahu tuh sama orang tua. Oke, berarti kalau misalnya tadi kan tanda-tandanya sebenarnya simpel banget ya Kak ya. Tapi sebenarnya mungkin dalam banget ya kenapanya itu ya. Kalau simpel tuh kayak gini tuh kalau di meme, sederhana tapi gak semua orang bisa. Iya, aduh. Ya harus peka ya Kak ya. Iya, harus peka. Biasanya mungkin anak suka sama sesuatu, tiba-tiba dia gak suka sama itu. Iya. Itu harus peka ya Kak ya. Karena kita mungkin orang tua harus peka. Nah, kalau misalnya tadi kakak bilang di awal soal mereka suka membandingkan diri di sosial media gitu ya Kak ya. Nah, kalau misalnya kita sendiri sebagai orang tua kan juga, kita yang udah dewasa nih, kita juga sering membandingkan diri tanpa tersadar ya di sosial media ya. Nah, sebenarnya kalau aku sendiri ya, aku tuh sekarang memvalidasi ketidaknyamanan itu sih Kak. Jadi kayak misalnya aku ngerasa, kok dia hebat banget ya, kok dia bisa, misalnya which kita ngomongin soal YouTube misalnya, kok dia bisa sampai ratusan subscribers, kok insecure gitu. Nah, kalau aku tuh biasanya langsung aku bedah tuh by data. Oh, karena dia udah 6 tahun. Oh, karena dia kayak gini gitu. Jadi aku tuh kayak memvalidasi ulang. Oh, ternyata aku tuh udah oke kok gitu. Misal sesimpel itu. Nah, tapi bagaimana kemampuan anak-anak kan belum bisa sebegitunya kan ya. Nah, berarti peran orang tua untuk menjelaskan perbedaan realita dan sosial media itu tuh penting ya Kak ya. Bagaimana kita kayak ngejelasin, oh ini cuma di sosial media kok, realitanya nggak kayak gini kok gitu. Itu penting ya Kak ya? Penting banget. Kita sebagai orang tua itu juga, kalau saya suka bilang gini, apa adanya. Apa adanya. Apa adanya. Yang kita mau taruh sesuatu di sosmed, itu juga apa adanya. Jangan terlalu banyak, diginiin yuk, begini gitu. Apa adanya. Jadi anak tahu bahwa yang ibu saya share, ya memang kejadian apa adanya. Ibu saya tidak pernah kalau istilahnya sekarang flexing misalnya. Ibu saya nggak pernah flexing gitu. Ibu saya juga nggak pernah share tentang hal-hal yang ya anak aku tuh ini banget loh gini gitu misalnya. Jadi anak juga belajar bahwa apa yang ibu saya tampilkan atau apa yang orang tua saya tampilkan di media sosial mereka adalah sesuatu yang sudah yang apa adanya. Satu. Kedua, kita ajarin bahwa tapi tidak semua orang tidak semua orang sama. Simpel gini, anak saya pernah nanya gini, Mami temen aku abis kayak gini kok gak langsung minta maaf. Atau kayak di playground kan, kita ngajarin anak kita ngantri. Tapi kan kadang ada aja ya anak orang yang gak bisa ngantri ya. Maksudnya ya gak mau ngantri lah gitu. Setelah dia nanya kan, atau kalau gak dia ngedorong, kamu dimarahin. Iya kan gitu kan. Kalau anak saya yang marah karena anak ini gak bisa ngantri gitu. Kita kayak ponakanku banget. Iya, soalnya dia nanya kan, Mami itu gak bisa ngantri gitu.
kok dia nggak bisa ngantri sih? Kita jelasin, nah tidak semua anak diajarkan hal yang sama. Kalau Kay tahu mana yang baik, bantu temennya ya untuk ngasih tahu. Tapi dia nggak mau dikasih tahu Mommy. Oh ya sudah, setidaknya Kay tahu bahwa itu nggak baik. Gitu. Sama kayak media sosial, sama kayak kalau nanti nih anak saya minta bikin, aku mau bikin ini. Nah di awal tuh orang tua udah ngasih tahu media sosial itu tempatnya apa. Kalau saya akan bilang, kamu punya media sosial tujuannya buat apa? Kalau cuma buat pamer kehidupan kamu, manfaatnya apa? Kamu siapa? Kecuali kamu, dia jadi sesuatu misalnya, dia mau share gitu, dia mau, boleh. Tapi kalau kamu hanya mau share-share aja tentang ini kamu, lalu manfaatnya apa gitu. Itu kalau saya akan memberikan kesadaran itu sih sama anak saya. Oke, berarti yang pertama yang aku dapat ya, kayak kakak tuh mencontohkan menjadi orang tua gitu ya, nggak fake atau menjadi real aja sedini mungkin gitu, biar anak tuh udah mulai terbiasa untuk hal-hal seperti itu ya kak ya. Nah yang kedua soal edukasi mengenai sosial media gitu ya. Banyak dari orang tua tuh yang mikir kayak anak-anak mah tahu apa sih gitu kan, kayak ya nggak se-aware itu mengenai dampak psikologis maupun mental maupun point of view-nya anak gitu soal sosial media. Yang kita bisa lihat di kasus NTT ini yang kakak bilang, mungkin dia membandingkan dirinya ke orang lain di sosial media yang kok nggak susah-susah banget, kok aku susah banget ya gitu ya. Dan mungkin juga jadi merasa rendah diri, dan mungkin juga jadi ya aku ngapain sih, eksistensiku di dunia ini apa sih gitu kan. Nah yang kedua lagi yang kakak tadi bahas soal bully di sekolah, dan ini tuh kan sebenarnya ya mungkin sangat relevan ya buat kita ya. Dan aku juga pernah dibully waktu sekolah gitu ya. Memang anak juga sulit untuk cerita pastikan dan bingung juga mengenai kondisi tersebut. Nah, kalau dari kakak ya, dari sisi psikologi, itu tuh gimana sih kak soal bully? Kita sebagai orang tua tuh harus apa? Atau mungkin guru atau lingkungan tuh harus seperti apa? Wah, gimana menghadapi kasus bully ya? Kalau saya akan bilang, balik lagi tadi ya, kita harus aware ketika ada yang berubah sama anak kita. Dua, kalau terjadi bullying di sekolah, saya sih akan minta tolong semua, artinya kita orang tua, terus wali kelas, kalau perlu sampai dengan maksudnya mencari tahu ini nih kenapa gitu. Kita harus selesaikan bersama sih, karena kayak misalnya simpel ya di kelas gitu, di kelas. Saya dengar karena kebetulan lagi psikolog, jadi kalau ada apa-apa di kelasnya anak saya tuh, apa tuh namanya, perwakilan kelas itu kayak suka nanya nih gitu. Sampai dalam hati tuh gini, aduh, jangan sampai anak gue yang bully, jangan sampai anak gue yang bully, kalau dapat apa, anak gue lagi yang kayak gitu enggak. Terus tapi artinya saya suka bilang gini, Mom, kalau ada ibu yang ngerasa anaknya dibully, baiknya kita dengan kesadaran, artinya misalnya pun ya anak saya nih yang dituduh membuli gitu, saya akan dengan legowo istilahnya, aku akan dengan legowo istilahnya terima dulu. Nah sebenarnya banyak kan orang tua nih kayak kenapa jadinya lebih parah, karena namanya anak-anak ya bunda, ketika yang ini ngebully yang ini, terus anak yang ngerasa Oke kak, nanggepin ya. Memang sih bener kayak
kebanyakan sekarang orang tua itu nggak terima anaknya yang nakal gitu ya, atau nggak terima anaknya yang salah gitu lah ya. Mungkin ini bisa memperburuk keadaan juga, malah bukannya memperbaiki diri, malah mengimbres kenakalannya si anak. Iya, gitu. benar. Karena kalau kitanya aja, artinya gini, terus siapa yang mau mengkoreksi anak kita dong kalau bukan kita? Kalau kita sendiri nggak terima nih, gitu. Kalau saya balik lagi, kita selain harus kenal karakter kita juga harus kenal dong karakter anak. Nah, ini berurutan jadinya kan. Ketika mau membina hubungan, kita harus kenal diri sendiri. Lalu kalau udah kenal diri sendiri, berarti kita akan belajar kenalan sama pasangan kita. Ketika memutuskan untuk menikah, kita sudah tahu nih pasangan kita. Terus kita memutuskan mau punya anak. Nah, ketika punya anak, ini lagi banyak orang tua yang kadang di ruang konseling pun, misalnya nih saya bilang, iya nih anaknya agak keras kepala ya. Iya nih bapaknya nih. Kalau nggak ibunya, nanti bilang, enggak ibunya, ini nih ibunya yang keras kepala banget gitu. Padahal kan nanti saya ketawa, bapak ibu kan ini anak berdua. Kayak boleh nggak jangan main salah-salahan gitu. Karena anak itu nggak jauh kok, pasti kalau nggak ngambil dari ibu ya ngambil dari bapak. Kalau dulu bapaknya dengan kesadaran, iya lagi dulu saya emang jahil, dulu saya emang nggak bisa diam gitu. Atau kalau saya ya emang saya juga nggak bisa diam, suami saya jahil. Jadi kita udah siap-siap. Nah ini kayaknya pas anak kita sekolah kita akan sering dipanggil deh. Kita udah terima legowo karena memang anak kita aktif, nggak bisa diem, jahil gitu. Ya udah kita terima gitu. Jadi sehingga ketika memang dan itu kan untuk bahan, untuk koreksi. Ketika anak kita ditegur, kita kasih tahu tadi ngapain nak di sekolah. Tadi melakukan apa nak? Tahu nggak itu nggak baik. Nanti kalau begini misalnya, nanti ibu guru jadi nggak sayang. Nanti temennya begini, ininya begini. Kita yang kalau kitanya nggak mau terima ketika anak kita yang disalahkan, terus siapa yang mau koreksi anak kita? Gitu. Karena lagi kalau anak nggak dari kecil diajarkan baik buruk benar salah, nggak dari kecil anak itu dikasih tahu apa yang sebaiknya kamu lakukan ketika kamu melakukan kesalahan, kan berarti kita sebagai orang tua, khususnya ibu ya, itu manjain anak. Dan kasus yang kita temuin usia 20, 30-an, itu kalau lagi diurut lagi ke belakang gitu, banyak mereka mengakui, iya sih saya dulu dimanja. Jadi kalau nggak mau nih, ini apalagi anak-anak Gen Z, anak Alpha ya gitu sekarang nih, kalau nggak mau nih anak, kalau kita tidak ingin anak kita ujung-ujungnya mengalami gangguan sesuatu, jangan memanjakan anak supaya anak bisa punya self resiliency atau daya lenting yang kuat. Istilahnya anaknya tuh tahan banting gitu, karena hidup di depan itu kan gak gampang dan kita nggak selalu ada gitu. Jadi jangan manjain anak. Kalau anak kita yang let's say memang iseng, kita yang tegur duluan. Kalau anak kita yang jadi korban, kita cari cara, kita kuatkan mental anak kita supaya let's say dia bisa fight back, dan kita tetap cari cara nih untuk menyelesaikan si kasus bully yang dialami anak kita ini. Oke. Wah, keren banget Kak. Nah, mungkin aku akan nanya 2 pertanyaan terakhir ya Kak ya. Nah, yang pertama, kalau misalnya aku nonton dan baca-baca ya Kak ya, kasus bunuh diri yang meningkat sekarang itu kan karena mungkin anak-anak itu merasa krisis eksistensial. Mereka tuh masih bingung kenapa mereka dilahirkan, kenapa mereka hidup, ditambah lagi kayak Kakak bilang tadi, banyak masalah, mungkin ekonomi, dia juga diabaikan orang tuanya gitu. Nggak ada support system yang baik. Nah, menurut Kakak soal ini tuh gimana sih Kak? Krisis eksistensial ini. Kalau saya sebagai orang tua, saya akan balik lagi tadi. Dari anak dia TK, dia nanti remaja, anak itu sudah harus diajarkan untuk kenal tentang dirinya. Misalnya gini, nih misalnya lagi minggunya ujian.
dari TK kan kita udah tahu ya, anak kita itu gurunya nih nyebutin apa nih tentang intelijensinya. Misalnya gurunya bilang, Mom, anaknya pinter tapi susah konsentrasi. Begitu beranjak, kita akan bilang sama anak kita, Nak, kamu itu dari kecil gurumu bilang kamu pintar. Jadi kalau kamu pintar harusnya kamu bisa meraih angka sekian misalnya. Yang kami kejar tapi bukan angkanya, Nak. Usaha kamu untuk karena secara modal, secara gurunya bilang kamu tuh pintar, Nak. Jadi kalau nilai kamu sekarang misalnya turun atau kurang dari yang diharapkan gitu, anak ini harus tahu bahwa saya kemarin kurang usaha kali ya, saya kurang belajar mungkin, atau saya kurang fokus, saya kurang konsentrasi. Karena dari awal kita udah tahu nih gurunya ngasih tahu anak kita ada di level yang mana, let's say intelijensinya. Atau misalnya anak kita lumayan aja misalnya, bagus sih Mam di tengah-tengah misalnya. Seenggaknya kita tahu, oke. Berarti sampai nanti kelas 1, kelas 2 dan seterusnya gitu, kamu bisa meraih nilai segini ya gitu. Kamu bisa melakukan ini. Kita cari lagi hobi yang lain yang mungkin kamu lebih bagus gitu, yang kamu lebih sukai gitu. Jadi dari awal, dari tumbuh kembang awal, orang tua itu sebaiknya udah bisa kenal anaknya, membentuk karakter si anak, supaya nanti ketika dia remaja, dia tidak mengalami si krisis eksistensial tadi. Kalau misalnya sudah mengalami, gitu, orang tua harus punya kesediaan untuk balik lagi komunikasi. Apa yang dirasakan, apa yang dialami, apa yang diinginkan. Seperti tadi saya di radio dengerin pas jalan, midlife crisis. Terus aku tanya sama suamiku, kayaknya aku gak ngerasain deh midlife crisis itu, tapi itu eksis, maksudnya ada orang yang ngerasain gitu. Saya gak ngerasain. Menurut saya lagi, karena dari saya SD kelas 6, saya inget banget, saya tuh udah tahu saya mau jadi apa gitu. Dulu kalau nggak jadi psikolog itu, kalau nggak psikologis, psikiatris. Dulu belum tahu bedanya apa, tapi pokoknya kalau nggak psikologis ya psikiatris gitu. Kan begitu SMA baru tahu psikologis kedokteran, psikiatris kedokteran, psikologis bukan. Nggak bisa nih kayaknya kedokteran, saya bandel nih dulu kelas 2 SMA nggak bisa masuk IPA. Yaudah berarti saya menjadi psikolog. Sehingga saya tahu saya kuliah sesuai minat saya cari pekerjaan sesuai minat saya menjalani pekerjaan sesuai minat saya. Kayaknya sih nggak ngerasain ya, kayaknya. Wah, berarti yang aku tangkap tadi ya, bagaimana kita tetap ngingetin anak gitu ya, bagaimana potensi terbaik dari anak itu. Terus reminder dia tuh punya potensi segini loh gitu ya. Jadi di saat dia mungkin ya life crisis tadi, existential crisis tadi, dia tuh ingat lagi nih, aku tuh punya potensi ini loh gitu ya. Dan sehingga yang kakak tadi bilang, kakak sekarang menjalankan kehidupan kakak ini sesuai dengan ya eksistensial tadi yang kakak emang inginkan. Memang itu saya inginkan gitu. Wah, keren banget sih. Dan ya sebenarnya aku pernah di fase krisis identitas juga sih ya pasti. Nah, untuk menutup pembicaraannya kayak, nah bagaimana untuk orang tua perlu lebih lagi nggak sih untuk aware sama kesehatan mental anak? Perlulah. Ada pesan-pesan mungkin buat ibu-ibu bapak-bapak yang sedang menonton. Saya suka banget sharing ini. Jadi kalau ini saya dapat dari mama saya almarhum. Anak dan ibu haruslah satu hati satu rasa. Kebetulan ibu saya anaknya perempuan semua. Jadi kalau laki-laki maka anak laki-laki dan bapak. Saya ulang, anak laki-laki dan bapaknya haruslah satu hati satu rasa. Karena banyak sekali bapak yang kita tahu dengan alasan pekerjaan, mencari nafkah dan sebagainya, kurang waktunya sama anak. Tapi saya suka bilang, sebulan ada 4 weekend, Sabtu Minggu. Kalau bapak masih kerja di Sabtu, maka ada weekend di hari Minggu. Kalau bapak mau me time di 2 minggu,
Ada 2 minggu sisa, kasih 1 minggu buat anak, 1 minggu buat istri. Gitu, di 1 minggu itu. Bapak punya 2 minggu buat week time. 2 kali hari minggu buat me time-nya Bapak. Jadi hadir dalam proses pengasuhan. Saya ulang lagi nih, anak perempuan harus satu hati, satu rasa sama ibu. Anak laki-laki harus satu hati, satu rasa sama Bapak. Supaya ketika anak melakukan apapun nanti di depan sana, dia akan selalu teringat si orang tuanya ibu. Wah, keren banget sih, Kak. Terima kasih untuk kontennya kali ini. Makasih, sama-sama. Semoga ya teman-teman yang nonton mungkin lebih aware lagi sama anak-anak, lebih peka lagi sama anak-anak. Karena mungkin sebenarnya yang kita anggap tidak berpengaruh buat anak-anak kita ternyata tuh besar sekali ya untuk anak-anak ya. Mungkin kita harus lebih merangkul mereka, mendengarkan mereka, memvalidasi perasaan mereka. Ya, hopefully kasus di NTT ini kasus terakhir ya, dan semoga kasus bunuh diri bisa turun, dan semoga juga teman-teman yang ngerasa di sekitarnya mungkin ada yang kakak bilang tadi, ciri-ciri depresi dan segala macam, itu bisa kita rangkul bareng-bareng ya Kak ya. Dan buat teman-teman yang ingin misalnya konsultasi ke Kak Citra, bisa kemana Kak? Mungkin bisa jelasin. Bisa follow IG @behavior, sama TikToknya behaviors ID, sama IG saya Citra.Mulia, TikToknya Citra Ananda Mulia. Nanti di situ bisa tanya nomor teleponnya Behaviors, atau nanti ada di sini. Ada, dan ada promo juga kan? Ya, ada promo Kadek Ayudia. Dan teman-teman Behaviors juga sering live TikTok teman-teman, jadi sering kayak ngebahas soal kasus-kasus ya, atau ya fenomena-fenomena psikologi sekarang ya Kak ya. Iya. Terima kasih Kak Citra sudah nonton. Kadek, kasih. Terima kasih teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa untuk komen. Sebaiknya kita ngebahas apa lagi. Bye.